Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, Prof. Popi dan Ibu Dr. Inin yang kami hormati, serta teman-teman Bapak Ibu mahasiswa yang kami hormati pula. Izinkan kali ini saya akan menyampaikan presentasi berkenaan dengan proposal untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil mata kuliah penelitian kuantitatif. Untuk judul yang saya ambil adalah Perbandingan Efektivitas Media Pembelajaran Aljabar Tile dan buku teks dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi persamaan kuadrat kelas 9 SMP Mardiwaluyo 2 Kota Sukabumi. Untuk selanjutnya kita akan melihat yang pertama berkenaan judul sudah tadi, kemudian kita akan masuk kepada ringkasan yaitu pembelajaran matematika modern menuntut keaktifan siswa dan kreativitas guru dalam mendesain pembelajaran yang berkesedaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan. Peran guru dalam menyusun pembelajaran sangat mempengaruhi kemajuan dan perkembangan kognitif siswa, terutama dalam materi esensial matematika SMP kelas 9 yaitu persamaan kuadrat. Kemampuan menarik akar-akar persamaan kuadrat dan menyelesaikan operasi hitung bentuk aljabar menjadi hal yang menuntut pemikiran logis matematis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini diperlukan kegiatan pembelajaran yang menarik minat siswa dengan bantuan media pembelajaran aljabar tile. Penelitian ini dimaksudkan untuk menampung dan memberikan dampak lebih baik selanjutnya dalam pembelajaran yang melibatkan konsep logis matematis di tingkat SMP. Kata kuncinya yaitu aljabar tile, hasil belajar, dan persamaan kuadrat. Pendahuluan, latar belakang. Menurut Iis Sonia tahun 2025, matematika adalah ilmu pengetahuan yang diajarkan secara berjenjang dan bertahap, yang dimulai dari hal konkret ke hal yang abstrak. Dalam perkembangan pembelajaran matematika di SMP, materi aljabar menjadi salah satu materi yang memerlukan perhatian khusus dari guru, terutama dalam penyampaiannya. Aljabar menjadi dasar dalam memahami konsep-konsep matematika yang lebih kompleks di jenjang selanjutnya, menurut Fitriani tahun 2022. Sedangkan menurut Rahayu, kesulitan siswa dalam aljabar disebabkan kurangnya pemahaman tentang representasi variabel dan operasi dasar yang melibatkan bentuk aljabar. Seraya dengan pernyataan tersebut, Prasetyo pada tahun 2020 dalam Iisonia menyatakan kesulitan siswa dalam memahami aljabar dipengaruhi oleh perbedaan gaya belajar serta minimnya media pembelajaran yang dapat menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman siswa. Sedangkan Wulandari pada tahun 2021 menyatakan media pembelajaran yang bersifat visual dan manipulatif dapat memfasilitasi siswa untuk membangun koneksi antara konsep simbolik dan konkret. Dalam aplikasinya, materi bentuk aljabar menjadi materi prasyarat persamaan kuadrat. Banyak tantangan dan kesulitan muncul ketika melakukan operasi hitung aljabar untuk menentukan faktorisasi persamaan kuadrat. Upin aljabar atau aljabar tile adalah manipulasi matematis yang memungkinkan siswa untuk lebih memahami cara berpikir aljabar dan konsep-konsep aljabar. Disampaikan Sandy Ramdhani pada tahun 2018. Lebih lanjut, Kit dalam Sandy Ramdhani menjelaskan kenapa Upin aljabar disusun sedemikian sehingga berbentuk persegi dan persegi panjang dengan ukuran tertentu agar dapat mewakili pola bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sehingga dapat dijabarkan dalam faktorisasi maupun dalam hasil operasi hitung bentuk aljabar. Untuk itu, rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa kelas 9 yang menggunakan media aljabar tile dengan buku teks pada materi persamaan kuadrat?
Lalu tujuan penelitiannya untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 9 yang menggunakan media pembelajaran aljabar tile dengan buku teks pada materi persamaan kuadrat. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi guru untuk memperoleh gambaran efektivitas penggunaan media pembelajaran aljabar tile pada pembelajaran persamaan kuadrat kelas 9. Tentunya ini juga dibandingkan dengan yang hanya menggunakan pendampingan dari buku teks. Bagi peneliti, memberikan pemikiran dan pengetahuan sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian pembelajaran matematika lebih lanjut. Yang E, tinjauan pustaka. Kata media berasal dari bahasa Latin, medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Menurut Asar Arsyad tahun 2013. Media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Menurut Rusman Deka dan kawan-kawan pada tahun 2013 juga. Kegiatan penilaian hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan cara tes. Tes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumatif akhir dari tujuan pembelajaran atau TP, di mana dilakukan setelah satu tujuan pembelajaran sudah dilaksanakan oleh guru. Penggunaan aljabar tile mengacu pada penggunaan teknologi dan metode terkini dalam pengajaran bentuk aljabar, khususnya dalam operasi hitung bentuk aljabar, hingga memfaktorkan persamaan kuadrat. Dan ini melibatkan penggunaan media ajar sebagai alat bantu dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran persamaan kuadrat, serta dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa, khususnya siswa kelas 9 yang sedang belajar persamaan kuadrat. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan juga telah menunjukkan bahwa betapa efektifnya media pembelajaran matematika membantu proses pembelajaran matematika di kelas dan menarik minat siswa untuk lebih tertarik dalam pemahaman konsep matematika di tingkat sekolah menengah pertama. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan desain kelas kontrol dan kelas eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi dengan sampel penelitian adalah siswa kelas 9 SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi yang berjumlah 67 orang yang terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas A sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol. Instrumen penelitian yang diambil yaitu yang pertama adalah lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini berisi langkah-langkah kerja siswa yang berbeda untuk di kelas yang menggunakan media pembelajaran aljabar tile dengan yang menggunakan buku teks. Lebih terfokus pada operasi hitung bentuk aljabar sampai kepada memfaktorkan persamaan kuadrat. Yang kedua yaitu adalah aljabar tile itu sendiri, yaitu Upin Aljabar atau manipulasi matematis yang memungkinkan siswa untuk lebih memahami cara berpikir aljabar dan konsep-konsep aljabar. Menurut Sandy Ramdhani pada tahun 2018, Upin Aljabar ini terdiri dari persegi kecil dan persegi besar, serta persegi panjang. Lalu yang ketiga adalah sumatif harian atau di akhir TP persamaan kuadrat. Sumatif ini diberikan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam melakukan operasi hitung bentuk aljabar dan pemfaktoran persamaan kuadrat. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji t-test, yaitu uji T sampel independent yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan
nilai rata-rata dari dua kelompok. Jika data berdistribusi normal. Jika data berdistribusi tidak normal, maka dilakukan uji Mann-Whitney. Berikut diagram alir tahapan proses penelitian dan indikator atau luaran yang akan dicapai. Yang pertama adalah perencanaan penelitian. Dalam perencanaan penelitian ini, dalam proses penelitiannya kita akan mengidentifikasi tujuan penelitian, kemudian perumusan hipotesis, pemilihan sampel, dan perencanaan desain penelitian. Indikatornya apa? Indikatornya adalah rencana penelitian tergambar jelas sesuai jadwal yang sudah disusun, sehingga bisa dilakukan kegiatan penelitian tersebut. Yang kedua, perlu pengembangan media pembelajaran, karena kita membuat media pembelajaran, yaitu aljabar tile, yang kita sesuaikan dengan tinjauan pustaka dan tujuan penelitian. Tentunya diperoleh dari berbagai macam sumber yang ada. Indikatornya dan luarannya apa? Yaitu media pembelajaran aljabar tile telah selesai sesuai jadwal dan siap diujikan. Jika media pembelajaran sudah ada, maka kita wajib menguji coba media pembelajaran tersebut. Media pembelajaran yang sudah dibuat diuji. Dengan siapa mengujinya? Dengan rekan guru sejawat. Tentunya nanti kami akan berdiskusi dan berkonsultasi juga dengan dosen pembimbing. Media pembelajaran aljabar tile diberikan ulasan sehingga indikatornya untuk dapat masuk dan masukan dan disempurnakan sebelum akhirnya nanti akan digunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya adalah membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini atau modul ajar yang disesuaikan dengan penelitian, yaitu materinya persamaan kuadrat. Namun, sesuai dengan perkembangan bahwa kita akan membuat RPPM atau perencanaan pembelajaran mendalam yang sudah akan disosialisasikan oleh kementerian. Adapun perangkat pembelajaran ini harus sesuai dengan media ajar dan instrumen penelitian yang sudah ditentukan. Lalu membuat instrumen penelitian yang berupa LKPD dan soal sumatif itu masuk ke dalam bagian perangkat pembelajaran tadi. LKPD dan soal sumatif sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu yang berikutnya adalah pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian dilakukan di sekolah di SMP Mardi Waluya 2 Kota Sukabumi. Pelaksanaan sesuai dengan rencana dan data terkumpul dari subjek penelitian serta instrumen yang sudah sesuai. Lalu yang selanjutnya kita akan menganalisis data, yaitu data kuantitatif diuji dengan uji T, yaitu T-test sample independent. Lalu jika berdistribusi normal, kita bisa melanjutkan. Namun jika tidak, maka data kita akan uji dengan uji Mann-Whitney. Hasil data statistik yang telah diujikan kita dokumentasikan sehingga nanti bisa membuat laporan. Selanjutnya, penyusunan laporan dan presentasi hasil penelitian. Dalam penyusunan laporan ini, kita harus menarik kesimpulan, disesuaikan dengan hipotesis, dan dibuat laporan penelitian. Laporan hasil penelitian yang siap dipresentasikan untuk keluarannya. Lalu yang terakhir, diseminasi hasil penelitian, yaitu penyusunan jurnal penelitian, didiseminasikan dan dipresentasikan dalam seminar. Seminar jurnal penelitian ini dan dipublikasikan. Jadwal penelitiannya terlampir di sini. Kita mulai dari bulan 7, ada poin pertama dan kedua yaitu perencanaan penelitian dan pengembangan media pembelajaran. Kemudian di bulan 8 ada 3 hal poin-poinnya untuk kegiatan. Yang pertama uji coba media pembelajaran, membuat perangkat pembelajaran dan membuat instrumen. Lalu pada bulan 9 pengumpulan data dan analisis data atau tindakan penelitian. Dan di bulan 10 kita akan menyusun laporan hasil penelitian di bulan 10 sampai dengan bulan 11. Perlu diskusi juga jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dari penelitian. Dan presentasi hasil penelitian dilanjutkan diseminasi hasil penelitian. Daftar pustaka. Nah, kajian daftar pustaka ini diambil dari beberapa sumber pada tahun
2025 dari naskah akademik pembelajaran mendalam. Kemudian dari Fitriani N pada tahun 2022, Jurnal Pendidikan terkait pembelajaran aljabar dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa SMP. Lalu juga dari buku Erlin Nur Cahya dan kawan-kawan yang terbit pada tahun 2021, yaitu kumpulan soal cerita aljabar dan pembahasan berbasis HOTS. Dan ada Prasetyo H tahun 2020, analisis kesulitan siswa dalam belajar aljabar, tertuang dalam Jurnal Penelitian Matematika dan Sains. Sandy Ramdhani pada tahun 2018, yaitu penggunaan media aljabar tile dan perangkat lunak gramatika untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Itu juga tertuang dalam jurnal Prisma. Asar Arsyad pada tahun 2013, yaitu buku tentang media pembelajaran. Dan Rusman Denny Kurniawan dan Cepi Riana pada tahun 2013, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam proposal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah penelitian kuantitatif. Kami sangat menunggu saran, masukan, serta kritikan demi terselesainya dan terpenuhinya ujian tengah semester ini ke yang lebih baik, khususnya sampai kepada proposal yang siap untuk diseminarkan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.